semangat untuk belajar di siang hari ini. Hari ini kita kembali mempelajari geografi. Materi kita yang kemarin belum selesai masih mengenai Indonesia menuju poros maritim dunia. Nah, pembelajaran kita minggu lalu mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dan bagaimana dari segi fisik itu Indonesia bisa menjadi negara maritim dan menjadi pusat kemaritiman di dunia. Dan apa itu arti poros maritim? Itu sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Masih mengenai kemaritiman tentunya. Nah, kalau minggu lalu kamu sudah mempelajari, Bu, kenapa Indonesia itu bisa menjadi poros maritim dunia? Dari segi sosialnya kamu sudah bisa jelaskan tentunya, dari segi fisiknya sudah bisa dijelaskan. Karena secara umum Indonesia itu lebih banyak terdiri dari perairan ya dibanding dengan daratan. Dari situ sumber daya kelautan kita tentu banyak sekali dan bisa kita potensikan, bisa kita andalkan dan kita bisa menjadi poros maritim dunia. Nah, tapi kamu harus ingat ini masih perencanaan. Berarti apakah Indonesia sekarang sudah bisa dikatakan negara atau poros maritim dunia? Nah, itulah sekarang kita pelajari. Nanti kalau sudah selesai materinya, kita bisa jawab. Oke, nah sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ada di bukumu di halaman 14, silahkan dibuka. Oke, saya sudah buat di sini ada tabel, ada 5 sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kita mulai dari sejarah yang paling kuno, sejarah yang paling klasik. Nah, apa itu, Bu? Yang pertama adalah masa klasik atau dikatakan masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha atau masa klasik. Nah, pada saat itu, bagaimana kondisi transportasi kemaritiman Indonesia? Bagaimana? Nah, kita lihat. Pada saat kerajaan Hindu-Buddha itu, kamu pasti pernah di sejarah itu mempelajari kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Misalnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai, dan lain sebagainya. Nah, ada 2 kerajaan sebenarnya yang sudah sangat terkenal. Bahkan tidak hanya terkenal namanya saja, tapi juga armada lautnya. Armada lautnya sangat kuat. Terus pada saat itu juga banyak perdagangan terjadi dari luar menuju ke kerajaan tersebut di Indonesia. Nah, kerajaan apa itu? Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa 8 sampai 9 Masehi. Lalu kerajaan Majapahit pada 13 Masehi. Nah, perdagangan maritim di sini sangat luar biasa, sangat kuat sekali dan diakui oleh dunia internasional. Jadi, pada saat masa klasik, dunia internasional mengakui kemaritiman Indonesia karena 2 kerajaan itu memang benar-benar mengandalkan yang namanya kelautan, yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Itu kalau masa klasik. Nah, sekarang masa kolonialisme. Masa kolonialisme ini berarti sudah ada yang menggoyang Indonesia. Sudah ada yang datang. Siapakah itu? Adalah bangsa-bangsa yang mau menjajah Indonesia. Karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya di alam, tapi di darat, tapi juga di laut. Nah, pada saat di masa kolonialisme ini, negara-negara barat atau negara-negara asing yang datang ke Indonesia itu justru yang dominan memegang peranan penting dalam kemaritiman atau kelautan Indonesia. Dan pada saat masa kolonialisme ini juga kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah mulai melemah, sudah mulai mundur. Lama-kelamaan ya digantikan, tidak berbentuk kerajaan lagi seperti sekarang. Itu masa kolonialisme, berarti ada kemunduran. Lalu masuk ke zaman masa yang ketiga yaitu Orde Lama. Berbeda dengan kolonialisme, di Orde Lama Presiden Soekarno pada saat itu kembali mengembangkan kemaritiman Indonesia, kembali membuat landasan hukum kemaritiman Indonesia agar kemaritiman Indonesia dikenal di kancah internasional. Dengan apa? Misalnya dengan deklarasi Juanda yang
dikeluarkan tahun 1957 mengenai perairan dan atau kelautan di Indonesia, bahwa laut merupakan peluang atau tantangan. Dikatakan bahwa laut itu merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan. Gitu. Ya, seperti bukunya Jokowi, bilang Jokowi pada saat itu, di laut kita berjaya, seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi deklarasi Juanda itu menekankan bahwa kita harus kembali merebut kekuatan kemaritiman kita. Itu pada saat Orde Lama. Lalu penguatannya itu tentang di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan wilayah Nusantara atau perairan di Indonesia. Gitu. Jadi di sini sudah jelas batas-batasnya pada saat Orde Lama. Nah, lalu masuk ke Orde Baru. Orde Baru itu pada zaman pimpinan Presiden Soeharto. Nah, di sini berbeda juga dengan Orde Lama. Jadi kalau kamu lihat tadi dari sini ke sini itu nggak ada yang sama gitu, naik turun tentang kemaritiman di Indonesia. Nah, Orde Baru itu di Orde Baru malah Soeharto itu malah lebih dominan untuk mengembangkan darat, pembangunan darat, misalnya pertaniannya, terus misalnya perkebunan dan lain-lain. Sementara kelautan pada saat Orde Baru itu menjadi di nomor 2 kan seperti itu, karena fokus pembangunannya itu adalah di darat. Nah, berarti kamu sudah bisa simpulkan Orde Lama malah fokus ke kelautan pembangunannya. Nah, sementara Orde Baru ke pembangunan darat pada saat zaman Presiden Soeharto. Nah, lalu sekarang reformasi sampai saat ini. Pada saat reformasi itu kita sudah dipimpin oleh beberapa presiden ya, karena kalau kamu belajar sejarah atau PKN, ya bagaimana tahun 98 itu terjadinya reformasi, kalian pasti sudah paham sekali. Nah, pada saat reformasi dan sekarang, bagaimana kondisi kemaritiman Indonesia? Nah, itu ada beberapa aspek. Nah, di sini sebenarnya kemaritiman Indonesia itu sudah mulai diangkat lagi karena sudah sebelumnya pada Orde Baru sudah mulai mundur. Nah, di zaman reformasi dan bahkan sampai sekarang sudah mulai terangkat kembali, makanya Pak Jokowi memiliki Menteri Kemaritiman kan. Menteri Kemaritiman siapa kemarin? Luhut Panjaitan. Belum ada pada zaman Soeharto, nggak ada Menteri Kemaritiman ya. Nah, deklarasi Bunaken ini pada saat B.J. Habibie intinya untuk menguatkan kembali posisi kita dan menjaga laut kita gitu. Kita memiliki laut yang besar loh, jangan sampai orang asing mengambil wilayah kita gitu. Lalu eksplorasi laut oleh Presiden Gus Dur. Lalu deklarasi Sunda Kelapa oleh Megawati. Lalu dibentuknya Dewan Kelautan Indonesia. Nah, Dewan Kelautan Indonesia inilah nanti yang jadi menteri kalau di zaman Jokowi. Pada saat di zaman SBY itu namanya Dewan Kelautan Indonesia yang memang tugasnya untuk lebih cenderung lebih menunjuk ke kelautan, bagaimana kelautan Indonesia, bagaimana kita menjaganya, sumber daya laut dan sebagainya. Lalu yang sekarang ini yang Presiden Jokowi yang mau tekankan adalah dibentuknya 5 pilar maritim. Nanti di sini ada ALKI, terus ada dibangunnya tol laut. Nah, di sini 5 pilar maritim ini oleh Pak Jokowi ini sebenarnya di buku paket kamu sudah ada 5 pilar itu ada apa? Yang pertama adalah pembangunan kembali. Nah, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kenapa dikatakan kembali pembangunan kembali? Karena dulu kalau kita lihat dari sejarahnya memang Indonesia ini dulunya lautnya sangat kuat, makanya ada lagu nenek moyangku orang pelaut itu sebenarnya. Jadi Jokowi menginginkan kembali bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki budaya maritim loh, makanya kita harus perkuat kembali, kita munculkan kembali. Lalu pilar yang kedua adalah fokus terhadap sumber daya laut. Di laut itu banyak sumber daya yang tersedia. Nah, tapi kenapa nelayan kita masih banyak yang kekurangan, kurang sejahtera? Apa di situ masalahnya? Nah, makanya Pak Jokowi menekankan bahwa sumber daya laut di Indonesia itu ada banyak. Mari dong, ayo dong kita fokuskan ke sumber daya laut. Kita berdayakan apa saja yang di laut itu tidak hanya ikan, tapi juga sumber daya tambang yang lain yang ada minyak bumi. Terus juga wisata dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini itu
tadi berhubungan dengan tol laut. Dibangunnya tol laut oleh Jokowi. Tol laut ini berfungsi untuk menyamaratakan jalur perhubungan antar wilayah. Jadi misalnya dulu kalau ke daerah Sulawesi itu sulit sekali gitu, atau ke daerah Papua pedalaman itu sulit, nggak bisa kita lewati dengan jalur darat atau hanya dengan jalur laut. Nah, tapi sekarang kalau ketika ada tol laut itu menghubungkan beberapa wilayah pelayaran gitu. Jadi tujuannya dibentuknya tol laut itu untuk menyamaratakan kesejahteraan penduduk gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah diplomasi. Diplomasi itu berarti kita perlu membutuhkan orang lain untuk misalnya batas-batas laut Indonesia, wilayah dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah membangun kekuatan maritim. Benar, membangun kekuatan maritim atau armada laut kita. Kalau Inggris itu armada lautnya luar biasa ya Bu, padahal laut mereka sempit. Nah, itu Indonesia harusnya lautnya luas, harusnya armada lautnya juga harus kuat gitu. Nah, itu 5 poros maritim Indonesia. Jadi itu sejarah perkembangan transportasi perdagangan Indonesia itu ada 5. Silahkan kamu salin di buku nanti. Kalau ada yang mau misalnya yang kurang jelas, yang kurang lengkap, kamu bisa tanya. Ya, lalu kita diskusikan bersama. Itu aja. Cukup sekian. Terima kasih untuk siang ini. Semoga kalian selalu semangat. Jaga kesehatan, pakai masker. Tuhan memberkati. Bye.